pandemi COVID-19 ini adalah satu bencana non-alam yang berskala nasional, sehingga kita hari ini harus menyikapi keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kewenangan lebih besar kepada gugus tugas dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya di sini adalah gugus tugas telah mendapatkan kewenangan dalam meningkatkan koordinasi, kewenangan dalam bagian daripada komando, dan juga kewenangan untuk menjadi bagian dari pelaksana. Kemudian dalam hal ini juga gugus tugas sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu diberikan kemudahan akses, antara lain kemudahan untuk menggerakkan sumber daya, peralatan, termasuk juga pengadaan barang dan jasa. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, malam hari ini Prime Talk akan membahas terkait dengan strategi pemerintah pasca menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Selain itu, keputusan Presiden atau Kepres ini juga dinilai sebagai penguatan Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, dengan adanya wewenang besar ini, apa yang akan berbeda? Kemudian seberapa cepat tes PCR, kemudian kontak tracing, hingga memastikan bahwa pasien-pasien di luar sana tidak ada lagi yang dipingpong oleh pihak rumah sakit dan juga keburu meninggal sebelum mendapatkan penanganan yang memadai. Nanti kami akan sajikan wawancara kami dengan Doni Monardo. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menyajikan terlebih dahulu update terkait dengan situasi COVID-19 di Indonesia hingga hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu bahwa kasus sampai dengan siang tadi pukul 12 waktu Indonesia Barat telah mencapai 5.516. Ini artinya ada penambahan 380 kasus dalam 24 jam terakhir. Nah, yang sembuh adalah 548 atau bertambah 120 orang. Apabila Anda perhatikan, dari awal pandemi ini mulai diumumkan oleh pemerintah sampai dengan hari ini, baru hari ini jumlah orang yang sembuh lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang meninggal dunia. Nah, jumlah orang yang meninggal dunia saat ini adalah 496 atau bertambah 27 orang jika dibandingkan dengan kemarin. Namun sampai dengan saat ini sejumlah pihak tetap saja mengkritik pemerintah terkait dengan transparansi data dan juga mempertanyakan apakah data ini bisa kemudian valid, legit, dan juga 100% dipercaya begitu. Nah, Anda pun juga bisa melihat saat ini bahwa pemerintah sekarang sejak kemarin telah membuka data ODP dan juga PDP. ODP saat ini ada 169.446. Sementara PDP, pasien dalam pengawasan ada 11.873. Ini juga menjadi PR pemerintah dan juga kita bersama untuk kemudian dikarenakan 11.873 ini masih menunggu hasil tes swab yang saat ini hasilnya pun bisa keluar sampai dengan 1 minggu bahkan lebih. Kita akan menantikan hasil dari tes swab ini dan juga pemerintah berjanji bahwa saat ini dan juga hari-hari ke depan tes swab akan diperbanyak perharinya. Bahkan Presiden Jokowi menargetkan tes swab bisa 10.000 tes per hari. Nah, kita akan melihat sekarang, kalau misalnya jika dibandingkan dengan negara lain, tes PCR kita bisa dikatakan sangat lambat. Kita akan melihat perkembangannya dari hari ke hari. Oke, kita akan ke grafik selanjutnya, teman-teman. Ini adalah grafik dari tes PCR harian kita, pemirsa. Kalau misalnya kita lihat, yang bagian berwarna kuning ini adalah jumlah dari spesimen yang diperiksa setiap harinya. Jumlah akumulatif begitu. Sementara ini adalah jumlah tes per hari. Kalau misalnya kita perhatikan, dari tanggal 8 April hingga tanggal 9 April, berapa sih sebenarnya jumlah tes PCR yang dilakukan? Oh, ada 2.158. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari tanggal 9 April hingga 10 April, ada berapa yang sudah dites PCR? Ada 1.168. Ini adalah jumlah harian tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah melalui 30-an
lab yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan akhir Maret yang lalu. Dikarenakan kecepatan tes kita akhir Maret yang lalu tanggal 30 sampai 31 Maret bahkan pernah dalam satu hari hanya 100 lebih, 120 hingga 150. Sekarang sudah 2.000, 1.000 dan lain sebagainya, ini sudah dianggap lebih baik. Namun ada angka yang kemudian dikatakan oleh teman-teman dari Kawal COVID-19, sebuah entitas yang mengawasi bagaimana pemerintah menangani COVID-19 ini, yakni di tanggal 12 April ada 7.111 tes PCR yang dilakukan dalam satu hari. Jika dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya, ada angka 1.000, kemudian maksimal 2.000, ini ada 878 satu hari setelahnya. Tapi khusus di tanggal 12 April, 7.111. Ini yang teman-teman Kawal COVID-19 mengatakan ini tidak make sense, tidak masuk akal. Dan apabila kita melihat pertambahan jumlah kasus positifnya sama, yang dites 878 per hari, penambahan kasus positif di hari itu 316. Sebelumnya yang dites 7.111, penambahan kasus positif 399. Ini adalah satu lagi data yang kemudian dikritiki oleh sejumlah LSM, oleh sejumlah pengamat terkait dengan transparansi dan juga validitas data yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sampai dengan saat ini data pemerintah menyebut bahwa sudah ada 34.975 orang yang menjalani pemeriksaan lab. Total spesimen yang diperiksa hingga saat ini adalah 39.706. Ini artinya satu orang pasien bisa dites swab beberapa kali, spesimennya diambil beberapa kali untuk memastikan apakah dia positif atau negatif. Nah, Kemenkes dan juga gugus tugas didesak untuk lebih transparan pemirsa soal data, apalagi Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa transparansi dan juga membuka data setransparan mungkin adalah hal yang diminta atau diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, masih banyak PR dan juga tugas dari gugus tugas ini, dan apa rencana mereka ke depan pasca Presiden menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional dan juga penguatan posisi Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kita akan simak wawancara Fitri Megantara bersama Doni Monardo berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Rara. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV. Pak Doni, apa sebetulnya pengaruh yang paling signifikan pasca Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dan menerbitkan Kepres? Memberikan kewenangan lebih besar kepada gugus tugas dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya di sini adalah gugus tugas telah mendapatkan kewenangan dalam meningkatkan koordinasi, kewenangan dalam bagian daripada komando, dan juga kewenangan untuk menjadi bagian dari pelaksana. Kemudian dalam hal ini juga gugus tugas sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu diberikan kemudahan akses, antara lain kemudahan untuk menggerakkan sumber daya, peralatan, termasuk juga pengadaan barang dan jasa, serta kemudahan di bidang imigrasi, kemudian juga bea cukai dan karantina. Oke, ya tadi dikatakan gugus tugas pasca adanya penerbitan Kepres ini akan memegang koordinasi, komando dan juga pelaksana. Artinya semua strategi, semua kebijakan harus kemudian sesuai dengan arahan dari gugus tugas. Betul. Jadi gugus tugas ini di tingkat pusat ketua pelaksana adalah saya. Kemudian instrumen di bawah di tingkat provinsi adalah gubernur. Lantas gubernur membentuk organisasi gugus tugas provinsi, di mana gubernur bisa mengangkat sejumlah pejabat kementerian lembaga yang ada di daerah, seperti halnya unsur dari TNI, dari Polri yang bisa ditunjuk dan diangkat oleh gubernur sebagai wakil, termasuk juga instrumen lainnya yang ada di daerah. Oke. Dengan kewenangan yang lebih besar pasca kemudian Kepres terbit, Pak Doni, apakah artinya gugus tugas dapat memberikan sikap yang tegas ketika ada strategi ataupun kebijakan yang ternyata bertolak belakang dengan arahan dari gugus tugas?
Ya, harusnya demikian. Jadi kami dari gugus tugas harus memiliki keberanian untuk mengingatkan daerah-daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Contohnya di antara lain adalah penutupan jalan-jalan yang menghambat transportasi, terutama untuk kepentingan logistik antar daerah. Kemudian kebijakan-kebijakan lain yang kiranya juga dapat menimbulkan persoalan baru akibat terjadinya pengumpulan massa. Dan kami berkewajiban untuk mengingatkan gugus tugas daerah, dan tentunya kami juga berharap bahwa daerah juga memiliki semangat untuk bisa memahami isi daripada ketentuan yang berlaku, terutama di bidang protokol kesehatan. Oke, Pak Doni, mengenai jumlah yang disebut oleh gugus tugas mengenai PDP, ada sekitar lebih dari 10.000, tepatnya 10.482 PDP yang masih menunggu hasil tes PCR. Artinya apa ini dampaknya terhadap kurva epidemiologi COVID-19? Ya, kalau kita lihat jumlah seperti itu cukup besar, tetapi mudah-mudahan setelah nanti dilakukan tes yang menggunakan PCR, ya siapa tahu ya, kita berdoa semoga hasilnya negatif begitu. Nah, ini penting kita sadari bahwa tidak mudah untuk mendapatkan reagen, ya. Dan hampir semua negara sekarang berusaha untuk mendapatkan alat-alat kesehatan, rapid test, ya, kemudian PCR test dan sebagainya, yang memang kita belum bisa memproduksi. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memproduksinya sendiri, tetapi ternyata tidak mudah, ya. Tetapi tetap ada jalan untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada di dalam negeri. Kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan juga ada salah satu swasta, yaitu Indica Foundation, yang nantinya bekerja sama dengan sebuah institut di Tiongkok, di Beijing. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini nanti bisa membangun sebuah sistem yang lebih baik, di mana mereka bisa melakukan pemeriksaan per hari itu bisa mencapai 10.000 tes. Oke. Nah, salah satu kemudian strategi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan penerapan PSBB. Evaluasi dari gugus tugas seperti apa, terutama penerapan PSBB di DKI Jakarta. Pak Doni, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Doni mengenai salah satu strategi untuk kemudian penanggulangan COVID-19 adalah memperbanyak tes massal, tidak hanya kemudian rapid test, tapi juga tes PCR. Apakah Indonesia mampu kemudian menerapkan tes yang lebih besar lagi jumlahnya? Harus mampu, harus mampu. Minggu ini kita akan mendatangkan lebih dari 150.000 unit reagen. Kita harapkan kita akan mampu melakukan PCR test lebih banyak. Dan beberapa pihak sudah menyanggupi kepada saya untuk mendatangkan reagen untuk PCR test. Dan ini tentunya sebuah harapan baru kepada kami setelah adanya status bencana non-alam skala nasional, maka BNPB, gugus tugas dalam hal ini, itu bisa diberikan kewenangan untuk mendatangkan dan untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan. Jadi ini merupakan modal yang sangat kuat, di mana nanti ke depan lewat skenario untuk memperbesar kualitas dan kemampuan dari PCR test ini, kita harapkan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ya, karena dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, rasio tes per 1 juta penduduk di Asia ini, Indonesia merupakan salah satu yang paling rendah. Singapura bisa sampai 11.000, Korea Selatan hingga 9.100 tes per 1 juta populasi. Ya, kalau memang dibilang rendah, ya memang apa adanya seperti itu. Tapi juga kita harus sadari bahwa tidak mungkin kita akan mampu melakukan PCR test untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya, instruksi dari Bapak Presiden, rapid test dan PCR test ini hanya diprioritaskan untuk level pertama adalah dokter, perawat, pekerja rumah sakit yang berada pada ring 1, termasuk keluarga mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka yang keluarganya telah positif terkonfirmasi dan juga mungkin juga sudah dirawat dan juga sebagian sudah wafat,
Ini menjadi lapis kedua untuk kita periksa. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang berhubungan dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Sehingga ini menjadi strategi kita untuk bisa semaksimal mungkin menjaring ya kelompok yang tadi disebutkan PDP yang berpotensi positif COVID. Dan berbicara mengenai data, apabila kita lihat mortality rate di Indonesia ini masih cukup tinggi, Pak Doni, 9%. Kenapa bisa kemudian hal itu terjadi dan bagaimana upaya untuk menurunkan mortality rate? Banyak orang berbicara mortality lantas ada kesan sangat khawatir ya. Kita mungkin menurut saya begini, kita jangan terlalu terjebak dengan mortality rate ya. Kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia supaya kita punya rasa optimis gitu. Artinya mortality rate ini sekarang memang besar karena dilihat kemampuan kita untuk bisa menemukan warga negara yang terkonfirmasi positif masih kurang. Tetapi nanti setelah ini mungkin minggu depan atau beberapa minggu berikutnya setelah reagen kita gelar ke seluruh tanah air, mungkin akan ada peningkatan jumlah yang positif. Otomatis mortality rate-nya nanti akan lebih kecil lagi. Oke. Selain nantinya kemudian akan meningkatkan jumlah tes PCR di Indonesia, strategi yang sudah dilakukan saat ini adalah penerapan PSBB di sejumlah daerah, diantaranya yang paling awal diterapkan adalah di DKI Jakarta. Tapi kita lihat mobilitas warga masih tinggi, padahal tujuan utama dari PSBB adalah membatasi pergerakan orang itu sendiri. Bagaimana Pak Doni menanggapinya? Pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini bukanlah pelarangan, ya, memberikan batas. Artinya apa? Aktivitas masyarakat tidak boleh terhenti sama sekali, ya. Nah, kalau masyarakat yang ada di sekitar masih ada yang kerja juga, kerja buruh harian masih ada, ya, tidak bisa semuanya dihentikan karena faktor-faktor lainnya. Tentu mereka juga perlu makan, ya. Nah, dari mana mereka makan kalau tidak ada warung-warung ini? Nah, inilah kewajiban kita semua untuk bisa mengingatkan, silakan warung tetap ada, tetapi jumlahnya dibatasi. Demikian juga restoran tetap ada, jumlahnya dibatasi. Agar apa? Agar perut masyarakat ini harus tetap terisi. Ya, salah satu komponen yang dapat menimbulkan persoalan kita terpapar adalah perut. Ya, karena lapar, kemudian bisa menurunkan imunitas. Tapi sejauh ini dari gugus tugas bagaimana mengevaluasi penerapan PSBB? Mungkin yang terutama di DKI Jakarta. Ya, kita lihat sekarang ini adalah dari atas sudah ada, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang PSBB, sudah ada protokolnya. Kementerian Kesehatan juga sudah membuat protokol kesehatan. Termasuk kementerian lainnya juga sudah mengeluarkan beberapa protokol, termasuk untuk transportasi. Jadi ketika kita telah memberikan kewenangan itu kepada daerah, nah kita harapkan ada suatu upaya yang cukup progresif dari daerah untuk bisa melakukan atau menjabarkan program pusat ini secara maksimal sesuai dengan kondisi daerah. Ya, jadi kita sekali lagi sangat berharap daerah bisa mengelola ini semua dengan cara-cara yang baik, yang bagus, sehingga upaya pusat, kebijakan pusat ini bisa optimal dilakukan oleh daerah. Kunci tapi efektivitas dari PSBB dalam memutus mata rantai menurut Anda seperti apa? Apakah memang kembali kepada masyarakat itu sendiri, disiplin diri, atau aturan PSBB yang perlu disosialisasikan, atau law enforcement yang harus lebih tegas? Yang pertama tentang disiplin, ya. Jadi ini penting kita pahami. Disiplin pribadi itu penting, tetapi perlu juga diimbangi dengan disiplin kolektif. Artinya apa? Ada 1-2 orang yang telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai, tetapi tidak ada mengingatkan, terjadi pembiaran. Nah, ini kurang baik. Kemudian yang kedua, kesadaran. Nah, kesadaran di sini tidak cukup hanya kesadaran menekankan kepada masyarakat saja, tetapi para pengambil kebijakan, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Nah, di swasta pun kita harapkan para pemimpin-pemimpin yang ada itu harus bisa menilai
setiap karyawannya, setiap bawahannya. Siapa di antara karyawan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau yang relatif usianya sudah cukup masuk usia lansia. Nah, ini harus bisa dilindungi. Memutus mata rantai melalui PSBB itu adalah memisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok yang masih muda usia, mereka tidak menunjukkan gejala mengalami demam, tetapi mereka berpotensi sebagai penyebar maut. Kenapa demikian? Kelompok ini saya sebut kelompok OTG, orang tanpa gejala, atau ODP dengan skala yang sangat ringan. Tidak ada gejala apapun, tetapi di dalam tubuh mereka positif COVID. Oke, selain strategi mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yang kemudian menjadi perhatian dan sorotan adalah bagaimana pemerintah ataupun gugus tugas memastikan keamanan dari para tenaga medis yang langsung berhadapan ataupun kontak dengan pasien COVID-19. Bagaimana menjamin kecukupan APD sampai ke tingkat puskesmas. Pak Doni, kita akan bahas mengenai hal itu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan masih bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Pak Doni, kita dengar ataupun kita lihat bersama bagaimana sejumlah perguruan tinggi kerap melakukan kajian-kajian terutama untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19. Misalnya dari FKM UI berdasarkan tingkat intervensi dari pemerintah. Ada intervensi moderat, maka prediksi jumlah kasusnya adalah 1,3 juta. Artinya bagaimana gugus tugas ataupun pemerintah merespon terhadap berbagai macam kajian yang dikelola ataupun dilakukan oleh perguruan tinggi. Terima kasih Mbak Rara. Kami gugus tugas sangat menghargai semua kajian yang dilakukan. Bukan hanya oleh perguruan tinggi, tetapi juga ada sejumlah lembaga baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, semua skenario yang telah dilakukan tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk bisa berbuat yang lebih maksimal sehingga skenario yang telah dibuat itu, ya, kalau dilihat grafiknya itu sangat tajam, ya, eksponensialnya sangat tinggi, maka kewajiban kami dan juga tentunya bersama dengan seluruh komponen yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat yang terendah itu harus bekerja keras supaya skenario itu tidak boleh terjadi. Nah, kita sampai sejauh ini masih dalam batas yang moderat, ya. Beberapa lembaga juga tadinya cukup tinggi, tetapi setelah adanya intervensi dari pemerintah dengan PSBB ini terjadi penurunan jumlah, ya. Penanganan medis kita tetap upayakan dengan memberikan perlindungan utama kepada para dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya, yaitu pengadaan APD. Awalnya APD mengalami kendala karena memang saat itu kita nyaris tidak punya stok. Tetapi setelah kita teliti, kita cari data, ternyata kita punya potensi untuk memiliki APD dengan jumlah yang sangat besar. Dan hari ini kita sudah mulai memproduksi APD dengan bahan baku lokal. Nah, selama ini kita sangat tergantung bahan bakunya 100% itu dari luar. Jadi ketika kita harus mengambil APD atau membeli APD, kita berbagi dengan negara yang mengirimkan bahan baku, itu milik mereka. Jadi ketika kita harus pemerintah dalam Kementerian Perdagangan telah melarang ekspor. Nah, dari sinilah akhirnya kita bisa mendapatkan APD. Tapi bagaimana menjamin kecukupan APD ini sampai ke tingkat puskesmas, Pak Doni? Ya, ini sudah ada hal yang sangat menggembirakan. Ketika kita sudah bisa mendapatkan bahan baku, kemudian kita bisa memproduksi sendiri, bahkan yang menggembirakan hasil tes dari Balai Besar Tekstil, ya, dari Kementerian Perindustrian yang standarnya sudah cukup tinggi dan staf dari WHO juga ikut menyaksikan dan sudah mengakui kualitas APD kita, berarti kita akan bisa lebih banyak, ya, memproduksi APD, sehingga kita harus pastikan APD ini terdistribusi ke seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, dan kita sudah meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia agar mewajibkan seluruh dokter, bukan hanya yang berada di garis depan untuk melayani pasien COVID, tetapi semua dokter, termasuk dokter-dokter yang tidak
terlibat langsung dengan penanganan COVID. Kemudian kami yakin bahwa metode ini nanti akan bisa lebih bagus. Nah, tinggal sekarang kita tuntut kesadaran dari daerah. Ketika APD itu diserahkan ke provinsi, ke dinas, kemudian dibawa ke kabupaten kota, tolong juga dibantu distribusinya itu sampai ke tingkat yang paling depan, yaitu di puskesmas. Pak Doni, tapi dengan strategi yang sekarang sudah diterapkan dan kemudian akan dilakukan ke depan, kapan target pemerintah untuk bisa merendahkan, menurunkan kurva epidemiologi COVID-19? Kalau dari skenario-skenario yang ada, kita mulai memasuki puncak itu nanti sekitar bulan Mei, ya, sampai nanti Juni, kemudian mungkin Juli sudah mulai menurun. Tetapi ini butuh kerjasama dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat RT RW, narasinya harus sama. Ikut kebijakan pemerintah pusat, ikut keputusan politik negara. Ya, kepala negara kita Pak Jokowi ikut apa yang sudah beliau putuskan. Jangan terlalu banyak kita berdiskusi dengan hal-hal yang menghabiskan waktu dan tenaga. Sekaranglah waktu yang ada, ya, kita wajib menyampaikan kepada siapa saja bahwa virus corona ini adalah virus yang berbahaya, menyerang siapa saja dan bisa menimbulkan kematian. Nah, supaya rakyat semuanya sadar, jangan lagi anggap enteng virus ini, jangan lagi menganggap sepele, kemudian kita juga tidak boleh panik, ya, harus tetap tenang menghadapi ini semua. Kerjasama yang baik, gotong royong. Ada desa-desa atau kelurahan-kelurahan, RT RW di mana diantaranya sudah positif mengalami COVID-19. Dibutuhkan kerjasama. Masyarakat yang ada tidak boleh memvonis masyarakat yang terpapar COVID-19. Butuh dorongan moral, butuh himbauan-himbauan, butuh memberikan semangat supaya masyarakat yang terpapar ini bisa pulih emosinya, bisa semangat lagi, dan semangat yang timbul dari dalam hati yang paling dalam itu mampu menyembuhkan COVID-19. Artinya kerjasama dari semua pihak, narasi kebijakan juga harus laras antara pusat dan juga daerah, dan kembali kepada masyarakat disiplin diri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu ya Pak Doni. Baik, terima kasih Bapak Doni Monardo telah meluangkan waktunya dan berbincang bersama kami di Prime Talk Metro TV untuk hari ini. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro TV.